Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Rahayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama yaitu perintah mencari ilmu, yang kedua, keutamaan orang yang berilmu, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kedudukan ulama dalam Islam. Langsung saja simak video penjelasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang perintah mencari ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Selain itu, banyak hadis Nabi yang memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, banyak kita temukan ayat yang memerintahkan kita untuk membaca dan menulis Al-Quran sebagai cara untuk memperoleh ilmu. Membaca dan menulis sejatinya merupakan dua aktivitas yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga perintah membaca secara tersirat sebenarnya juga merupakan isyarat perintah untuk menulis. Al-Quran pun telah mengisyaratkan hal itu. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nasruddin Umar menjelaskan bahwa makna Iqra dalam surat tersebut mempunyai 4 makna, yaitu pertama, how to read, yaitu bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta dapat menghatamkannya, meskipun tidak tahu arti dan maknanya, tetapi tetap dapat pahala. Yang kedua, how to learn, yang berarti tentang bagaimana mendalami Al-Quran dengan mengetahui artinya, tafsirnya, bahkan tawkilnya. Yang ketiga, how to understand, yaitu bagaimana kita menghayati kitab Al-Quran secara emosional dan spiritual. Yang keempat atau yang terakhir, memukasyafahkan atau menyingkap tabir di dalam Al-Quran. Mencari dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW menjadikan kegiatan menuntut ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk menegakkan urusan agamanya sebagai kewajiban yang fardu ain bagi setiap muslim atau ilmu yang setiap orang yang sudah berumur akil balik wajib mengamalkannya, yang mencakup ilmu akidah, mengerjakan perintah Allah, dan meninggalkan larangannya. Bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW memotivasi kepada para sahabatnya untuk tidak hanya terbatas pada menuntut ilmu agama terkait dengan syariah. Beliau juga menyuruh mereka menuntut ilmu dan keahlian lain yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu ilmu yang hukum menuntutnya fardu kifayah. Oleh karenanya, Nabi SAW juga memotivasi sebagian sahabatnya untuk selalu belajar memanah yang waktu itu sangat diperlukan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Pembahasan yang kedua yaitu keutamaan orang yang berilmu. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya.
Berikut keutamaan manusia berilmu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, dimudahkan dalam menuju surga. Yang kedua, persaksiannya disejajarkan dengan para malaikat. Yang ketiga, menjadi juru bicara untuk membantah para pendosa. Yang keempat, dibukakan pikiran dan mata hati. Yang kelima, lebih utama dari ahli ibadah. Yang keenam, didoakan seluruh penduduk langit dan bumi. Yang ketujuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Mengetahui hakikat kehidupan yang beragam. 9. Atau yang terakhir, ilmu lebih utama dari materi. Ilmu warisan para nabi, sedangkan harta warisan para raja. Ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta dijaga oleh pemiliknya. Sekarang pembahasan yang ketiga atau pembahasan terakhir, yaitu tentang kedudukan ulama dalam Islam. Kata ulama biasa diartikan dengan orang yang mempunyai keluasan ilmu dan hanya takut pada Allah yang Maha Kuasa. Atau dengan kata lain, siapapun yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang fenomena sosial dan alam, serta ia memahami kandungan kitab suci. Asalkan ia memiliki khasyah atau rasa takut dan kagum kepada Allah, dia pantas digolongkan dalam kelompok yang dinamai Al-Quran sebagai ulama. Ulama disebutkan sebagai bentuk jamak dari kata alim yang berarti orang yang berilmu. Dalam pengertian asli, yang dimaksud dengan ulama adalah para ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, sosial, dan kealaman. Dalam perkembangannya kemudian, pengertian ini menyempit dan dipergunakan untuk ahli agama. Di Indonesia, ulama juga mempunyai sebutan berbeda di setiap daerahnya, seperti kiai di daerah Jawa, ajengan di daerah Sunda, tengku di Aceh, syekh di Sumatera Utara atau Tapanuli, bayu di Minangkabau, dan tuan guru di Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dalam Al-Quran, kata ulama disebutkan pada dua tempat, yaitu pada surat Al-Asy'ara ayat 197 dan surat Fatir ayat 28. Dalam surat Al-Asy'ara ayat 197 yang artinya, dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya. Ulama yang dimaksudkan di situ adalah ulama Bani Israel. Di sini, Al-Quran mengkritik sikap kalangan Yahudi yang menolak wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Padahal ulama mereka sendiri telah mengetahui hal tersebut secara jelas. Adapun surat Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang melata dan binatang ternak ada yang bermacam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ulama yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bersifat general. Namun, keterkaitannya dengan ayat-ayat di sekitarnya menunjukkan bahwa ulama adalah seorang yang senantiasa berpikir dan merenungi segala ihwal di sekitarnya dan bahkan alam semesta ini, lalu mengambil pelajaran darinya. Ulama adalah orang yang mampu melihat keagungan Allah di mana-mana dan merasa dirinya kecil, sehingga ia selalu memiliki komitmen yang tinggi terhadap segala titah Allah. Peran ulama sangat dominan dan memberikan pemaknaan dan interpretasi yang terkait dengan berbagai persoalan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Manakala masyarakat timbul berbagai macam permasalahan, ulama tidak hanya sekedar memiliki peran di bidang agama saja, tetapi juga memiliki peran penting di bidang sosial maupun politik. Karenanya, ulama harus menjadi penyambung lidah umat di hadapan para penguasa dan menjadi pembimbing mereka menuju kepemimpinan mulia dengan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.